Ya, pemirsa, Kejaksaan Agung ini baru saja menaikkan kerjasama strategis bersama dengan 4 operator telekomunikasi nasional yang kemudian kolaborasi ini tujuannya untuk memudahkan akses kejaksaan melakukan penyadapan terhadap informasi dan juga data yang selama ini sifatnya terbatas. Namun pertanyaannya pemirsa, sejauh mana kemudian kewenangan kejaksaan ini melakukan penyadapan? Apakah justru ini menimbulkan potensi adanya pelanggaran privasi publik? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Tentunya ada Ibu Putu Elvina dari Komnas HAM. Selamat malam Bu Elvina, apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, terima kasih sudah hadir Bu di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan juga hadir bersama kita Pak Nur Rohman, Wakil Ketua dari Komjak. Terima kasih Pak Nur Rohman sudah hadir, sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Dan tentunya juga nih yang punya pengalaman nih soal sadap penyadap, Mas Yudi Harahap, mantan penyidik KPK. Selamat malam Mas Yudi. Malam Mbak. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, baik. Bu Elvina, ini soal kerjasama kolaborasi antara kejaksaan dan juga operator telekomunikasi nasional yang banyak menimbulkan polemik di tengah publik, kekhawatiran akan penyalahgunaan data pribadi, Bu. Komnas HAM juga meng-capture mengenai hal ini? Ya, tentu saja Mbak. Karena pada saat diumumkan terkait MOU tersebut sebenarnya kita semua juga agak kaget gitu ya. Tiba-tiba kemudian kejaksaan yang punya wewenang terkait penegakan hukum melakukan MOU dengan pemerintah dengan bisnis gitu ya, kalau kita lihat seperti itu. Tentu ini menjadi tanda tanya. Kenapa? Apakah kemudian alat kelengkapan yang selama ini yang akan membantu kejaksaan itu masih kurang memadai kan gitu. Apakah kemudian misalnya kalau kita melihat Komnas HAM kan ada proses due process of law-nya seperti apa? Apakah ada mekanisme yang betul-betul diatur untuk ini? Lalu kemudian sejauh mana MOU itu akan memberikan garansi terkait keamanan privasi masyarakat, karena kita nggak tahu mekanismenya seperti apa, ada batasan apa seperti itu. Apakah kemudian dengan kewenangan kejaksaan selama proses misalnya untuk pengadilan meminta izin kepada hakim untuk melakukan penyadapan, apakah itu tidak cukup optimal gitu ya? Apakah itu tidak kemudian mendapat respon atau ada hambatan yang lain sehingga perlu dilakukan MOU? Apakah MOU tersebut berimplikasi kepada untuk memudahkan terkait misalnya mengumpulkan informasi dan lain sebagainya. Dalam konteks HAM tentu saja ada pasal terkait hal ini. Bagaimana kemudian konvenan hak sipil politik sampai kemudian ini diadop dalam undang-undang kita. Undang-undang HAM sendiri terkait pasal 32 diatur dengan sangat rigid terkait batasan-batasan dan bagaimana kemudian kerahasiaan dan perlindungan data pribadi itu dijelaskan, kecuali melalui proses hukum yang jelas, ada kemudian izin dari pengadilan dan lain sebagainya. Bahkan sampai harus meminta persetujuan dari yang bersangkutan? Ya, tentu saja, artinya kan karena kita nggak tahu sampai sejauh mana ini akan digunakan. Kita tahu bahwa provider terkait seluler dan lain sebagainya juga mereka juga nggak tahu batasan apa mereka akan comply terhadap permintaan jaksa tersebut. Nah, hal inilah kemudian yang memicu keresahan publik sebenarnya. Ya, kita nggak tahu apakah kemudian siapa yang akan kemudian di batasan mana yang akan dikategorikan apakah dalam proses penyelidikan, penyidikan atau sampai batas mana. Kan baik Bu Elvina, sampai situ dulu. Pertanyaannya sudah cukup banyak nampaknya yang bisa dijawab oleh Pak Nur Rohman ya. Sampai bawa catatan nih Pak Nur Rohman. Saya kebetulan wartawan, jadi sekarang nggak boleh keluar dari konteks ini. Nah itu Pak, menjawab satu persatu yang menjadi pertanyaan publik lewat Komnas HAM. Seperti apa sih mekanismenya? Ini jangan sampai dilakukan sewenang-wenang. Apakah selama ini alatnya kurang untuk melakukan fungsi intelijen? Jadi seperti ini, ketika kita melihat adanya MOU gitu kan, begitu perkembangannya, wah kaget juga, kagetnya kok sedemikian ramainya kan ya gitu. Padahal kita sama-sama tahu, kejaksaan itu mempunyai fungsi penyidikan kan ya gitu, penyidikan dalam artian penyadapan gitu. PR-nya adalah seperti yang kita lihat itu di tahun 2022, itu ada 1000 sekian buronan yang belum berhasil ditangkap gitu kan. Menangkap buronan itu bukan hal yang mudah gitu kan. Jumat kemarin contohnya, itu ada baru calon jaksa ya di Simalungun mengejar buronan, meninggal Bu. Artinya apa? Kita butuh fungsi penyadapan untuk mengejar diantaranya DPO ini gitu kan, buronan ini. Karena memang proses hukum sudah selesai, tinggal eksekusi di putusan pengadilan. Artinya mengejar buronan tersebut gitu kan biar selesai. Ada ribuan buronan yang di luar belum tentu ditahan. Dengan adanya fungsi penyadapan ini
mudah-mudahan bisa fungsi intelijen ini, penangkapan ini bisa lebih efektif. Pak Nur Rahman, memang apa sih yang kurang? Karena kan kalau kita lihat track recordnya beberapa waktu ke belakang, Kejaksaan Agung tuh mengungkap kasus yang bombastis loh Pak, dan berhasil begitu kan. Apalagi kemudian yang ingin dilengkapi atau disempurnakan dari fungsi intelijen. Penyelesaian perkara ya. Penyelesaian perkara itu bukan hanya mengungkap di persidangan tadi. Ketika sebuah diputus, si buronan ini belum ditangkap, apakah itu sudah selesai? Belum. Kemudian ada yang sekarang misalnya ada triliunan rupiah, belum diambil dari para koruptor ini. Artinya apakah sudah selesai? Belum selesai kan? Itu yang menjawab ini. Jadi senjata rahasia bagi kejaksaan untuk mengungkap. Senjata pamungkas justru ya. Senjata rahasia pamungkas. Oke, baik Pak Nur Rahman. Persyaratan yang harus diperketat. Sesuai dengan aturan perundang-undangan dan ketentuan hukum. Mas Yudi, ini kalau kejaksaan mungkin hal yang baru. Tapi kalau KPK ini kan sudah menjalani proses ataupun tahap penyadapan ini sebelumnya ya. Nah, mekanismenya tuh seperti apa sih pengalaman Mas Yudi yang lalu? Ya, yang jelas kalau KPK kan memang sudah ada langsung di dalam undang-undangnya. Bahwa penyidik dan penuntut umum itu bisa untuk melakukan untuk merekam dan menyadap pembicaraan. Jadi lawful intercept biasanya. Nah, di sini kan yang menarik ya bahwa penyadapan yang dilakukan oleh KPK kan sudah bisa dimulai di proses penyelidikan. Namun kan itu ada dasarnya memang ada di undang-undangnya KPK. Jelas tegas sekali di situ. Sehingga OTT yang dilakukan oleh KPK tentu salah satu basicnya adalah penyadapan itu. Sehingga kemudian penyadapan itu bisa diputar di persidangan. Kan kita sering, termasuk kemarin perkaranya Pak Hasto kan, ada rekaman-rekaman pembicaraan. Nah, kembali lagi ya bahwa saya memahami ya dari masyarakat, wah nanti apakah ini akan sembarang menyadap, ya kan? Nanti ada pembicaraan kita yang pribadi, privasi. Bahkan beberapa waktu ke belakang mungkin ada kasus-kasus yang niatnya mengungkap kasus korupsi, tapi justru kasus pribadi yang lain yang terungkap, Mas Yudi. Makanya disitulah perlu ditekankan masalah SOP misalnya. Misalnya siapa di dalam internal KPK yang bisa melakukan penyadapan. Dan itu harus dipisahkan supaya nggak ada abuse of power. Kalau di KPK, ya penyadapan itu kan tentu harus atas permintaan penyidik dulu. Dan penyidik nggak main sembarangan langsung menyadap gitu ya. Ini dong sadap nomor nggak bisa. Penyidik itu ya itu harus membuat surat perintah penyadapan yang dia berjenjang dari penyidik, Kasatgas, Dirdik, ya kan, Deputi Penindakan sampai ke pimpinan. Baru disetujui. Bahkan waktu Dewas waktu itu belum di judicial review ya, di MK gitu ya. Itu kita harus presentasi depan Dewas terkait dengan nomor-nomornya. Oke. Mengapa Anda menyadap ini? Apa hubungannya? Sampai persetujuannya ke Dewas ya? Betul, waktu yang sebelumnya. Ya kalau sekarang kan pemberitahuan aja. Tetapi setidaknya itu akan diuji nomor-nomor yang akan disadap. Dan harus ada hubungannya. Misalnya yang disadap ini adalah swasta yang diduga akan melakukan penyuapan. Jadi nggak bisa sembarangan misalnya, wah kita menyadap si ini, nggak bisa. Jadi harus diuji di situ. Nanti yang bagian yang menyadap itu juga bukan dari bagian Deputi Penindakan, tetapi dari kedeputian yang lain. Dan kita pun nggak bisa langsung mendengarkan sendiri, nggak bisa. Kita hanya mendapatkan, ya kan dari sana. Apa aja, dan itu kan sudah disortir bahwa itu terkait dengan korupsi. Yang terkait dengan kasus yang akan diungkap. Jadi menurut saya bahwa, dan kan juga ada slot-slotnya ya, kan nggak mungkin tiba-tiba 5.000 nomor disadap, enggak lah, ada batasannya. Dan kemudian tadi ada challenge di situ. Dan yang paling penting adalah supaya menghindarkan abuse of power, ya, maka harus ada korelasi langsung keterkaitannya. Dan nggak bisa tuh misalnya kita ingin nyadap 5, ya kan, wah nitip 1 di sini nggak bisa. Semua harus dipresentasikan. Loh, kenapa Anda menyadap ini gitu kan? Dan itu berjenjang. Jadi menurut saya bahwa memang ya kalau di internal kan agak aman ya, bahwa penyadapan pasti ada tujuan tertentunya. Dan sebelum melakukan penyadapan juga harus ada surat perintah penyelidikan dulu yang masternya ya, yang utamanya. Cuma kan memang benar bahwa kepercayaan masyarakat ini kan agak seperti apa ya terhadap penyadapan, karena kan kita sudah banyak data bocor. Betul. Walaupun dibantah oleh pihak-pihak yang mempunyai ini ya, oh itu bukan data kami, padahal kalau dilihat loh. Ya. Cukup banyak lah Mas, artinya gitu kan fakta-fakta yang membuat publik ini khawatir, beralasan kekhawatirannya. Makanya itulah pentingnya Mbak transparansi. Bagaimana transparansi? Pertama, apakah misalnya di manakah kewenangan yang mengatur? Ya, dan itu kan harus undang-undang, ya kan?
misalnya kan masih ada perdebatan kan, apakah menunggu undang-undang Oke. tentang penyadapan atau Nah, tidak, itu. gitu kan? Apakah bisa dilakukan sekarang? Itu Kemudian pertanyaan kedua, berikutnya. apakah ini fungsi intelijen, ya kan? Seperti yang Mas bilang kan intelijen atau penegakan hukum? Karena kan kemarin kan yang MOU kan bagian Intelijen. intelijen kan, gitu kan? Kenapa bukan yang Jampitsus misalnya, ya, dan sebagainya. Jadi memang banyak pertanyaan yang tentu harus dijawab supaya masyarakat paham bahwa ini bukan asal sadap, tapi ini ada aturannya, lawfulnya seperti Oke. apa. Nah, udah dibocorin pertanyaan selanjutnya akan dibahas di segmen berikutnya juga oleh Bapak Ibu selanjutnya ya, soal transparansi. Undang-undang penyadapan harus ada dulu kah, baru dilakukan, atau seperti apa mekanismenya yang jelas? Kita akan tanyakan dan kita bahas nanti pemirsa untuk Anda sesaat lagi kami kembali.